Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dari SMK Bina Profesi Pekanbaru, jurusannya Usaha Perjalanan Wisata. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kakak mau bertanya nih. Di sini siapa aja yang pengen jadi tour leader? Atau siapa aja yang pengen jadi pegiat wisata? Nah, adik-adik sekalian tahu nggak kalau di usia kita yang masih muda ini, kita itu bisa loh jadi seorang duta wisata, kita bisa jadi seorang promotor pariwisata di daerah kita. Nah, namanya itu apa? Namanya itu kalau di daerah Pekanbaru dan Riau, di Provinsi Riau, itu namanya adalah menjadi seorang bujang dandara. Nah, apa itu bujang dara? Selama 10 menit ke depan kita akan bahas tentang bujang dara, tugasnya apa, cara proses seleksinya bagaimana, dan kita juga akan membahas manfaat dan juga tips untuk mengikuti bujang dandara ini. Baik, ini adalah topik bahasan kita untuk 10 menit ke depan. Yang pertama kita akan membahas apa itu bujang dara. Yang kedua kita akan bahas apa itu tugas dari seorang bujang dandara. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu proses seleksi bujang dandara. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu tips manfaat mengikuti bujang dandara. Yang kelima yang akan kita bahas yaitu tips untuk mengikuti bujang dara. Oke, kakak mau tanya lagi. Di sini siapa yang tahu artinya bujang? Saya laki-laki, Ya. Kak. Boleh gimana? Laki-laki ya? Laki-laki. Untuk pria, bujang. Ya, tapi ada yang lebih tepat lagi. Siapa yang tahu? Jomblo. Ya, benar. Jadi untuk bujang adalah laki-laki yang belum menikah. Dan untuk dara, siapa yang tahu? Perempuan yang belum menikah. Iya, benar sekali. Jadi secara harfiah, bujang dara itu artinya adalah laki-laki dan perempuan yang belum menikah gitu, atau bisa dibilang seusia kita, mulai dari 18 sampai dengan 23 atau 24. Nah, itu secara harfiah atau secara bahasa. Nah, kalau untuk bujang dara itu apa sih sebenarnya di suatu daerah? Bujang dara itu adalah seorang promotor pariwisata. Bujang dara itu adalah seorang ujung tombak dari pariwisata. Kenapa dibilang ujung tombak? Karena di pariwisata itu yang menjadi akhir dari si pariwisata itu sendiri adalah promosi atau promotor, karena si promotor ini dia nantinya akan mengundang dan mengajak orang lain untuk berwisata di daerah mereka sendiri gitu. Nah, itulah tugas dari bujang dara tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tugas dari bujang dara. Nah, tugasnya apa sih? Nah, tugasnya itu yang pertama tentunya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di daerah kita. Nah, di sini siapa yang tahu pariwisata di Pekanbaru apa aja? Masjid Agung Anur, Kak. Iya, apa lagi? Gedung Idrus Tintin. Iya, benar. Kalau di Provinsi Riau, ada yang tahu nggak apa aja? Ombak Bono. Ya, benar. Nah, berarti udah cukup luas, udah cukup banyak nih pengetahuan adik-adik semua tentang pariwisata. Udah boleh banget nih nanti ke seleksi bujang dara ya. Nah, terus untuk tugas bujang dara yang lainnya adalah ya sebagai penggerak wisata, atau kita sebagai yang mengajak orang lain untuk menggerakkan pariwisata di daerah kita gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada sebuah event yang pariwisata yang diselenggarakan oleh pemerintah kita, misalnya nanti kita yang ikut mempromosikan dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti event tersebut, untuk mendatangi event tersebut. Supaya apa? Supaya event tersebut ramai dan mungkin adik-adik sekalian sudah belajar ya, jika pariwisata kita naik maka ekonomi di daerah itu akan naik, masyarakatnya akan sejahtera gitu, karena di sekitar kita juga banyak UMKM
dan penjual-penjual makanan yang terlibat pada saat berlangsungnya event itu. Nah, dan tugas Bujang Dara yang lain yaitu sebagai yang mewakili Pekanbaru ataupun Provinsi Riau nantinya untuk mengikuti ajang di tingkat nasional seperti itu. Kalau misalnya adik-adik daftarnya di Bujang Dara Kota, nanti jika terpilih menjadi seorang Bujang Dandara, nanti adik-adik bisa berkesempatan untuk mewakili kota Pekanbaru di ajang provinsi. Dan kalau misalnya adik-adik terpilih di ajang provinsi, nanti bisa berkesempatan untuk mewakili Riau di ajang nasional. Nah, kita lanjut ke manfaat mengikuti kita lanjut ke proses seleksi Bujang Dandara. Nah, untuk proses seleksinya ini bisa dibilang cukup panjang. Biasanya untuk proses seleksi ini memakan waktu sekitar 3 bulan. Nah, untuk proses seleksi yang pertama yaitu tentunya pendaftaran. Dan untuk pendaftaran ini nanti adik-adik kalau misalnya mau mendaftar menjadi seorang Bujang Dandara, adik-adik bisa melihat persyaratan dan juga link pendaftaran di Instagram official Bujang Dara yang adik-adik ingin ikuti, tergantung daerah tempat tinggal adik-adik masing-masing. Kalau misalnya di Pekanbaru bisa dilihat di Bujang Dara Pekanbaru, kalau dari Pelalawan bisa dilihat di Bujang Dara Pelalawan, seperti itu. Dan nanti di situ bisa mengunduh berkas pendaftaran dan juga bisa mengunduh persyaratan lainnya dan bisa mengisi dan mengantarkan berkas itu ke alamat yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu proses seleksi. Proses seleksi ini terbagi menjadi seleksi berkas, seleksi tes tertulis, seleksi wawancara, dan juga seleksi minat dan bakat. Nah, nanti jika adik-adik sudah lulus dengan tes-tes ini, adik-adik masuk ke proses karantina. Nah, yang di karantina ini nantinya adalah 12 pasang ataupun 24 finalis yang terpilih. Karantina ini nantinya bisa berlangsung selama lebih kurang 1 minggu, dan setelah di karantina nanti adik-adik akan dikasih pembekalan dan juga materi seputar pariwisata, seputar kebudayaan, dan seputar hal-hal lain yang diperlukan untuk menjadi seorang Bujang Dandara. Nah, setelah karantina 1 minggu, nantinya di malam puncaknya nanti akan diadakan grand final. Nah, grand final ini adalah yang menentukan siapakah yang pantas menjadi Bujang Dandara dan yang pantas untuk mewakili kota ataupun provinsi ke ajang berikutnya. Baik, selanjutnya adalah manfaat mengikuti Bujang Dandara. Nah, yang pertama adalah bukan sebuah pekerjaan. Kenapa kakak bilang Bujang Dara ini bukan sebuah pekerjaan? Karena sebenarnya kita sebagai promotor pariwisata, kita itu tidak bekerja yang full time adik-adik. Jadi pekerjaan ini tuh dilakukan secara sukarela dan sebagai bentuk pengabdian kita nih kepada si ikatan Bujang Dandaranya itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah mendaftar menjadi Bujang Dara dan adik-adik ingin memiliki pekerjaan lain, itu sangat diperbolehkan. Dan yang kedua, menjadi Bujang Dandara ini ya kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita gitu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kita nanti dari proses seleksi dari awal itu kita bisa mengetahui kemampuan diri kita itu apa aja sih. Misalnya kita sebelumnya belum mengenali diri kita, tapi kita nanti untuk mengikuti proses seleksi itu kita nanti akan dibentuk dan juga akan dihadapi dengan situasi di mana kita harus mengenali diri kita. Seperti misalnya pada saat seleksi minat dan bakat. Nah, di situ kita harus mengetahui nih apa sih sebenarnya bakat saya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya bisa berkeliling gratis. Nah, kalau pengalaman kakak pribadi, kakak sudah pernah membawa nama kota Pekanbaru itu ke beberapa daerah. Kalau seperti mengelilingi Provinsi Riau gitu, atau kalau di luar Provinsi Riau, kakak dan teman-teman sudah pernah sampai ke Tanjung Pinang, ke Bali, ke Solo, dan ke kota-kota lainnya. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu Bujang Dandara setiap tahunnya biasanya dikirim untuk pameran-pameran sampai ke luar negeri. Ada yang sampai ke India, ke Korea, dan negara-negara lainnya. Dan manfaat lainnya untuk mengikuti Bujang Dara yaitu akan menambah koneksi kita kepada orang lain, karena otomatis jika kita mengikuti Bujang Dara kita akan
berkenalan dengan banyak orang dan juga orang-orang penting seperti itu, dan itu nantinya akan membantu kita, bisa saja menjadi potensi untuk membantu kita untuk ke dunia kerja seperti kakak sekarang bekerja itu salah satunya juga karena background kakak sebagai seorang bujang dandara. Nah, selanjutnya kita akan bahas tips untuk mengikuti bujang dandara. Nah, tipsnya yang pertama yaitu yang pertama itu niat dari diri sendiri. Nah, jangan kita itu kalau mengikuti suatu ajang itu jangan sampai ada paksaan dari orang lain. Pastikan niat itu berasal dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena nanti di saat kita menjalaninya itu nanti akan terasa lebih enjoy dan juga lebih santai gitu daripada kita mengikuti sesuatu atas paksaan orang lain. Nah, yang kedua itu adalah kenali diri kita sendiri. Seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya, akan ada beberapa kegiatan, akan ada beberapa keadaan di mana di saat kita mengikuti suatu ajang atau contohnya seperti bujang dara ini, kita itu harus mengetahui diri kita itu sebenarnya passionnya di mana sih, sebenarnya hobinya apa sih, sebenarnya sukanya apa sih gitu. Dan di saat kita bertemu dengan orang banyak juga kita nanti akan dihadapi dengan kondisi seperti itu juga. Nah, yang ketiga itu kita harus perluas wawasan kita. Nah, karena apa? Karena bujang dara ini sebenarnya memang dia itu di bidang pariwisata gitu. Untuk wawasan pariwisata itu sudah pasti harus kita pelajari. Tapi nggak cuma di bidang pariwisata aja, kita juga harus menguasai atau memperluas wawasan kita di bidang-bidang lainnya. Seperti kita itu harus update sama berita-berita yang lagi hangat sekarang gitu, karena nanti kan kita akan bertemu dengan banyak orang. Nah, selanjutnya kita harus percaya diri. Nah, kenapa seperti itu? Karena nanti kita dalam proses seleksi, dalam proses perlombaan dan setelahnya itu, setelah kita menjadi bujang dara, kita akan diharuskan untuk berani berbicara di depan umum, berani untuk tampil, berani untuk bertemu banyak orang. Maka dari itu kita membutuhkan kepercayaan diri. Nah, terakhir kita harus menjadi orang yang tahu akan sopan santun seperti itu, karena nantinya kita itu akan membawa nama daerah kita seperti itu. Jadi di saat kita bertemu orang lain, sopan santun itu adalah hal yang nomor satu seperti itu. Dan yang terakhir, jadi diri sendiri, ramah dan jadi diri sendiri, karena dalam perlombaan itu nantinya pasti akan kelihatan mana yang dibuat-buat gitu, mana yang memang jati dirinya sendiri gitu. Makanya dari awal kita mendaftar, kita udah niat nih mau mengikuti bujang dara, kalau bisa kita udah jadi diri sendiri aja, karena nanti sampai di akhir, sampai selesai ajang kita akan nyaman dengan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir ini ada quotes dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yaitu pemuda bukan generasi rebahan tapi generasi perubahan. Jadi untuk adik-adik dari SMK Bina Profesi, yuk nanti setelah tamat lulus SMA boleh mendaftar menjadi bujang dara untuk kita sama-sama menjadi generasi perubahan untuk pariwisata di daerah kita. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.